kita akan melakukan uji coba langsung di real device. Saya sudah siapkan belnya, mobile device-nya Android, dan di sisi kanan ini adalah layar screen capture dari Android device-nya. Kita pencet. Ya, berhasil. Halo, kembali lagi dengan saya Ade. Pada tutorial kali ini kita akan membuat bel pintu rumah yang langsung dapat menotifikasi ke handphone kita. Hal ini berawal dari kebutuhan kita jika kita tidak sedang berada di rumah. Nah, jika ada tamu atau kurir yang datang, biasanya mereka itu akan menekan bel yang berada di rumah kita dan kita tidak mengetahui hal tersebut. Nah, berawal dari keinginan itu, saya ingin mendevelop atau membuat sebuah bel pintu yang ketika ditekan, dia akan langsung dapat menotifikasi ke handphone kita. Nah, sebenarnya ada beberapa produk yang sudah ada di pasaran, tetapi produk tersebut memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama itu, saya menginginkan bel pintu itu yang untuk produk remote-nya itu tidak menggunakan baterai. Rata-rata produk yang berada di pasaran ini adalah produk-produk yang dapat menotifikasi ke handphone itu biasanya menggunakan baterai untuk remote-nya. Kenapa? Karena jika remote ini dipasang baterai dan ditempatkan di outdoor, jika terkena hujan, maka biasanya dia akan rentan terhadap kerusakan. Yang kedua, bel tersebut rata-rata menggunakan platform yang disediakan oleh si pengembang. Otomatis kita akan terkunci di dalam platform tersebut sehingga kita tidak bisa mengembangkan. Contohnya adalah kita menginginkan bel ini setelah ditekan, ia bukan cuma hanya menotifikasi ke handphone, tapi juga bisa mengirim WhatsApp. Nah, itu kelemahannya yang kedua. Yang ketiga, saya menginginkan bel tersebut itu dapat menangkap gambar dari kamera CCTV saya yang memang sudah terpasang di rumah. Nah, bel tersebut itu karena memang dia sudah terkunci di platformnya si pengembang atau si produk tersebut, itu dia tidak bisa dimodifikasi lebih lanjut. Nah, baiklah. Berawal dari hal tersebut, saya berusaha untuk membuat bel yang dapat menotifikasi ke mobile phone kita. Baiklah, di dalam video ini ada beberapa hal yang akan kita siapkan. Pertama, kita akan menyiapkan bel pintu yang dimodifikasi. Yang kedua, kita akan menyiapkan Google Firebase. Yang ketiga, kita akan membuat aplikasi untuk mobile dengan menggunakan Flutter. Yang keempat, kita akan membuat aplikasi web server dengan menggunakan Node.js. Yang kelima, kita akan melakukan pemrograman di microcontroller SSP8266. Skema dari proyek kita ini adalah sebagai berikut. Pertama, ketika remote outdoor dari bel ditekan, remote outdoor akan membangkitkan sinyal dari energi kinetik dan akan dikirim ke peralatan indoor. Peralatan indoor ini akan berbunyi. Bunyi tersebut ada akibat perubahan arus listrik yang terjadi di rangkaian elektronika. Perubahan arus listrik tersebut kita salurkan ke AMS 1117 untuk diturunkan menjadi tegangan 3,3 volt. Arus 3,3 volt yang muncul akan kita jadikan input analog di ESP8266, yaitu positif di pin A0 dan negatif di pin G atau ground. ESP8266 yang telah kita program dan terkoneksi ke jaringan internet melalui WiFi atau router akan mengirimkan trigger untuk mengeksekusi aplikasi web di Node.js. Node.js yang kita sudah program tadi juga dengan Firebase akan mengirimkan notifikasi ke handphone sehingga muncul notifikasi yang sudah kita program di handphone kita. Baiklah. Ini adalah bel yang akan kita modifikasi sehingga bisa menotifikasi ke smartphone Android. Saya akan tes. Bel ini tidak menggunakan baterai di remote-nya. Saya akan membuka bel ini. Ya, ini tampilan yang ada di dalam belnya. Kita akan cari tegangan yang berubah ketika tombol ditekan. Saya set multimeter di 20 volt. Kita akan coba. Ya,
Di tangan kiri saya itu adalah positif, di tangan kanan itu adalah negatif. Nah, terukur 0,5 sebelum dipencet. Nah, ketika dipencet itu terjadi perubahan menjadi 5 volt. Kita coba lagi. Ya, di sini kelihatan bahwasan berubah dari 0,5 menjadi 5 volt. Ya, saya akan menyolder kabel di sisi sebelah sini dan sebelah sini. Selanjutnya kita perlu memastikan kembali apakah hasil solder kita itu berjalan dengan baik. Nah, saya coba ukur lagi di mana kaki positif itu di warna merah dan negatif di warna hitam. Kita coba lagi ya, ketika berbunyi belnya akan menampilkan 5 volt ya. Oke, langkah selanjutnya adalah kita perlu output dari bel tadi perlu kita sambungkan ke AMS 117. Nah, untuk V-in itu kita ambil dari kabel merah dari bel tadi. Untuk selanjutnya, untuk ke ESP8266 saya menggunakan kabel berwarna ungu yang akan saya sambung ke V-out dari AMS 117 ini. Nah, untuk kabel yang hitam akan saya gabung dengan kabel yang berwarna biru, yang dimana ini adalah ground dari bel dan juga menjadi input ground dari ESP8266. Nah, langkah selanjutnya kita perlu melakukan pengetesan atau mengukur kembali output dari AMS 117. Apakah output dari AMS 117 ini ketika belnya ditekan itu akan menghasilkan voltase 3,3. Ketika saya ukur dan di trigger atau dinyalakan belnya atau dibunyikan labelnya akan memunculkan angka 3,2 volt ya. Selanjutnya kita akan memasang atau menyambungkan kabel-kabel yang keluar dari AMS 117 tadi ke ESP8266. Kabel-kabel tadi itu akan disambung ke kaki-kaki analog dari ESP8266. Untuk yang warna biru itu adalah kaki ground. Saya akan pasang ke pin ground, dan untuk yang kabel yang berwarna ungu itu adalah kaki positif, itu akan saya masukkan ke A0, yaitu analog 0 dari ESP8266 ini. Ya, begini terpasangnya. Langkah pertama dalam membuat aplikasi notifikasi bel pintu ini adalah kita akan membuka Firebase. Caranya yaitu create project notifikasi bel pintu. Ya, kita tidak akan menenable atau mendisable Google Analytics kalau kita create project. Nah, Firebase project kita sudah siap. Kita tinggal klik continue. Selanjutnya kita akan membuat aplikasi Firebase. Pertama kita akan pilih yang Android. Di sini adalah paket name yang akan kita gunakan. Saya akan membuat com notif bel pintu .app. Untuk nickname dari aplikasinya saya kosongkan. Kita langsung klik register app. Selanjutnya kita akan memprogram aplikasi mobile dengan Flutter di Visual Studio Code. Langkahnya adalah kita klik view, command palette, kita pilih Flutter sebagai new project, kita pilih application, lalu kita pilih folder tempat project ini ditempatkan.
Lalu kita pilih nama dari project name-nya. Saya akan pilih notifikasi bel pintu. Flutter akan otomatis membuat template aplikasi. Selanjutnya kita klik terminal, new terminal. Lalu kita bisa ketik Firebase login untuk memastikan apakah kita login di email yang tepat. Di sini sudah kelihatan bahwasan ketika pembuatan Firebase tadi saya menggunakan email ini. Selanjutnya kita memasukkan perintah dart pub global activate flutter fire_cli. Setelah itu kita memasukkan perintah flutter fire configure. Ini akan menampilkan beberapa project yang ada di email yang kita sudah login tadi. Yang pertama itu adalah notifikasi bel pintu, push tutorial. Kita akan pilih notifikasi bel pintu sebagai project yang akan kita configure. Di sini kita memilih platform yang akan kita koneksikan. Pertama itu ada Android, iOS, macOS, web, dan Windows. Karena kita akan memprogram untuk aplikasi Android, saya hanya memilih Android. Di sini ada pertanyaan Android ID atau paket name yang akan kita gunakan untuk konfigurasi ini. Nah, kita kembali ke halaman dari konsolnya Firebase. Di sini kita sudah menyiapkan nama dari package name-nya adalah com_notif bel pintu app. Kita tinggal copy, lalu kembali ke coding kita masukkan perintah com.notif bel pintu.app. Enter. Selanjutnya kita akan menambahkan beberapa package. Yang pertama itu adalah Flutter pub Firebase core. Berikutnya kita juga perlu menambahkan Flutter pub Firebase Messenger. Jika kita ingin mengetahui apakah package yang tadi kita tambahkan sudah terpasang, yaitu dengan cara membuka file pubspec YAML. Jika kita lihat di bagian dependensi, kita melihat bahwa Firebase Core dan Firebase Messaging sudah terinstall. Baiklah, saya akan menghapus semua fungsi yang berada di bawah void main. Kita akan membuat aplikasi ini dari scratch. Saya akan membuat class my app dan juga material app. Di sini homepage library-nya belum tersedia. Saya akan membuat sebuah folder dengan nama page, dan di dalam folder tersebut saya akan buat file dengan nama homepage.dart. Saya akan membuat kelas homepage. Dan saya akan menyiapkan satu scaffold, dan scaffold ini akan kita biarkan kosong. Dan save. Kita bisa mengklik homepage ini dan melakukan import terhadap library yang baru saja kita buat. Saya akan menggeser sedikit layar ini untuk menampilkan Android virtual device yang sudah saya siapkan. Lalu kita buka terminal dan ketik perintah flutter run. Aplikasi akan melakukan compile dan menginstal di Android virtual device.
kita akan melihat satu halaman kosong. Di sini kita melakukan perubahan terhadap scaffoldnya dengan menambahkan app bar, dan saya akan tambahkan title, home page. Kita bisa reload atau refresh aplikasi dan melihat hasil perubahan yang sudah kita lakukan. Di sana akan terlihat di Android Virtual Device perubahannya. Kita kembali ke Mendar. Di library ini nantinya kita akan membutuhkan API. Kita siapkan satu folder API dan menambahkan satu baru dengan nama Firebase_API.dart, di mana API ini akan ditambahkan untuk mendapatkan API dari Android Virtual Device. Di sini akan saya buat instan untuk Firebase Messaging. Saya akan siapkan fungsi menginisialisasi notifikasi. Saya akan siapkan juga fungsi untuk menginisialisasi foreground dan background di dalam satu kelas, yaitu kelas Firebase API. Kita perlu menyiapkan permintaan permission kepada user yang menggunakan device. Ini biasanya akan muncul from user. Lalu kita perlu mengambil token FCM dari device ini. Nah, di sini kita nantinya hanya memprint print token. Biasanya token ini akan dikirim ke server. Titik 2 menuju token yang akan dikirim. Kita kembali ke Mendar. Kita tambahkan Firebase API .init notification, karena untuk menginisialisasi atau memanggil fungsi dari API. Lalu kita lakukan restart kembali. Di sini kelihatan bahwasan device meminta user untuk allow atau permission terhadap notifikasi. Kita klik allow. Nah, kelihatan di sini sudah muncul tokennya. Selanjutnya kita copy dan kita kembali ke konsol Firebase. Lalu kita pilih run. Kita pilih menu messaging. Kita pilih create your first campaign dan kita pilih Firebase notification message. Kita akan melakukan pengujian kepada notifikasi yang sudah kita develop di platform tadi.
send test message. Nah, di sini kita kopikan token yang kita dapat tadinya. Tes. Kita coba lihat. Nah, di sini muncul tes notifikasi di Android virtual device kita bahwasan Flutter sudah sukses mengirim. Selanjutnya kita perlu mempersiapkan file JSON untuk develop di Node.js. Kita generate new private key dan kita akan download private key ini. Saya akan simpan di folder di mana nantinya kita akan melakukan develop untuk Node.js. Selanjutnya kita kembali ke Visual Studio Code. Kita siapkan folder, lalu kita pilih folder tempat tadinya kita simpan. Maka pertama adalah kita pilih new terminal, kita pilih npm init. Untuk package name-nya saya pilih Node.js Notif, untuk description-nya kosong, entry point-nya kosong, test command-nya kosong, dan seterusnya. Enter, lisensi author, is okay, kita ketik yes. Node.js akan otomatis bikin paket JSON. Nah, langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah ketik npm install express. Selanjutnya kita perlu menginstal Firebase admin. Enter. Kita buat satu file baru dengan nama index.js. Saya akan melakukan pemrograman di index.js. Teman-teman bisa mengikuti program ini. Untuk service account-nya kita tempatkan file yang tadi kita download. Token kita ambil dari token di develop di Flutter tadi, kita copy tokennya dan kita masukkan tokennya ke Node.js tadi. Nah, di sini kita bisa membuat tampilannya lebih menarik dengan mengcopy dari emoji copy paste. Di sini saya mengambil emojinya itu, yang pertama itu adalah bintang. Tapi saya pindahkan ke dalam saya tadi. Yang kedua saya akan ambil Dizzy ya, untuk saya tempatkan di belakang. Nah, untuk bell saya akan ambil emoji bell.
saya akan lanjutkan codingannya. Nah, langkah selanjutnya kita akan running Node.js dengan perintah node index.js. Di sini kelihatan bahwasan aplikasi sudah running di port 3000. Kita akan langsung uji coba localhost 3000. Nah, langsung muncul tampilan send token. Di sini kelihatan hasilnya bahwasan Node.js kita yang di localhost sudah bisa mengirim. Kita coba sekali lagi. Enter. Nah, akan kelihatan hasilnya di sini. Nah, sudah berhasil mengirim ke Android virtual device kita dari Node.js. Ini masih localhost, kita akan memindahkan ke server yang live. Caranya adalah saya sudah siapkan Alibaba VPS. Saya login ke Alibaba server VPS. Saya buka folder tadi tempat kita develop, lalu semua folder file yang ada di sini dan foldernya itu akan kita kirim atau kita kirim secara VTP ke server VPS yang kita sudah siapkan. Server VPS ini adalah server VPS yang saya dapatkan dari Alibaba Cloud. Teman-teman bisa melihat video saya yang sebelumnya, bagaimana cara mendapatkan server Alibaba Cloud. Di sini saya siapkan folder baru di folder var dengan nama Notifbell. Nah, makanya adalah tinggal mendrag ke posisi folder server. Ya, semua file sudah kita kirim. Selanjutnya kita masuk melalui SSH ke VPS kita. Di sini saya punya server VPS dengan kode ini. Lalu login. Nah, saya akan pindah ke folder di mana file dari Node.js tadi dikirim. cd notifbell. Perintahnya sama di lokal tadi, yaitu dengan node index.js. Aplikasi akan listening di port 3000. Nah, sekarang kita hanya tinggal mengganti localhost tadi dengan IP dari VPS server, yaitu 47.236.90.90 dengan port 3000. Nah, kita coba ulang. Kirim melalui server VPS. Klik enter. Nah, di sini kelihatan bahwasan notifikasinya muncul. Selanjutnya kita akan memprogram perangkat ESP8266 sebagai pentrigger dari Node.js-nya nanti. Kita create new project, lalu kita pilih platform IO, new project. Project-nya adalah notifikasi bell pintu ESP8266. Kita pilih boardnya adalah Node MCU ESP12 modul ya yang akan kita pakai, yang ini. Ya, frameworknya Arduino, kita klik finish. Yes.
platform IO di Visual Source Code akan membuat otomatis template kerja ya di sini. Nah, kita perlu tambahkan untuk monitor speednya itu di 1125/200. Nah, di sini kita pilih src main.cpp. Inilah yang akan kita rubah nantinya, akan kita program untuk ESP8266-nya bisa menangkap notifikasi atau perubahan dari arus bel pintu tadi. Nah, ini saya hapus fungsi-fungsi yang tidak akan kita gunakan. Lalu saya akan langsung membuat program bagaimana menangkap perubahan arus tadi. Teman-teman bisa mengikuti program yang saya buat. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengecekan apakah program yang kita buat itu sudah tepat. Kita bisa lakukan pengecekan di sini. Ya, di sini kelihatan sukses, tidak ada error. Kita lakukan upload, klik. Ya, sukses uploadnya. Nah, sekarang kita tinggal mau uji coba sambil tetap kita monitor. Di sini kelihatan bahwasan ada DC value-nya atau value yang keluar dari bel tadi itu adalah 5. Nah, di sini ada DC value 1024 ketika belnya ditekan. Nah, keluar notifikasinya. Kita coba ulang, saya clear semuanya. Kita pencet lagi kembali. Ya, di sini ada perubahan arus, value-nya 1024, muncul notifikasi di handphone. Nah, oke, saya akan memasang aplikasi ini pada real device karena tadi kita masih mencoba dengan menggunakan ADB. Ya, kita pastikan real device kita sudah terpasang. Ya, di sini saya menghubungkan real device, saya mirror ke laptop saya dengan menggunakan Scrapy. Nah, di sini kelihatan layar dari device yang terpasang tadi. Perintahnya adalah flutter run.
Oke, instalasi sudah berhasil dilaksanakan. Kita akan melakukan uji coba bell. Baik, kita akan melakukan uji coba langsung di real device. Saya sudah siapkan bellnya, mobile device-nya Android, dan di sisi kanan ini adalah layar screen capture dari Android device-nya. Kita pencet. Ya, berhasil. Oke, kita sudah berhasil membuat bell yang dapat menotifikasi ke mobile phone kita. Tunggu video tutorial saya berikutnya bagaimana membuat bell yang dapat mengirim gambar ke server dan juga nantinya akan dilanjutkan dengan mengirim notifikasi ke WhatsApp kita.